Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Habib menurut istilah Hadramaut adalah orang yang nasabnya bersambung dengan Alwi bin Ubaidillah. Istilah khusus ini berlaku mulai zamannya Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Ia menciptakan istilah ini dengan tujuan menarik rasa cinta yang tulus dari orang-orang mukmin. Sedang Pak Alwi menurut penduduk Hadramaut mempunyai arti khusus, yaitu setiap orang yang nasabnya bersambung dengan Alwi bin Ubaidillah. Namun istilah syarif digunakan oleh keturunan Hasan bin Ali, sedangkan gelar Sayyid digunakan oleh keturunan Husain bin Ali. Kalau jamaah namanya Sa'adah, dan istilah inilah yang digunakan di seluruh dunia muslim. Adapun istilah Sayyid dan Syarif secara bahasa sebenarnya tidak menunjukkan kepada ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau merujuk bahasa Syarif artinya adalah orang yang mulia, sedangkan Sayyid artinya mengungguli atau memiliki. Demikian makna secara bahasa. Sedang Habib itu artinya mencintai dan bisa juga dicintai. Maka siapapun bisa digelari Habib karena ia mencintai ataupun mencintai. Tapi kalau sudah menjadi istilah tentu bisa berbeda. Karena setiap kaum punya istilah sendiri. Sayyid dan Syarif menjadi istilah untuk dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di Mesir disebut dengan istilah Syarif, di tempat lain disebut dengan Sayyid. Semuanya sah-sah saja memanggil julukan tersebut. Sebelum munculnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, LBM PBNU, MUI Banten dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa nasab klan Pak Alwi tidak tersambung ke Nabi Muhammad SAW berdasarkan uji pustaka dan penelitian manuskrip uji genetika melalui tes DNA, serta secara ilmu filologi atau sejarah dan otoritas pencatat nasab klan Pak Alwi yaitu RA, sampai tulisan ini diupload masih diam sejuta bahasa. Di masyarakat hanya mengenal sejarah Habib sebagai berikut, bahwa Habib dapat dilacak dari pendirinya yaitu Ahmad bin Isa yang wafat tahun 345 Hijriah. Ahmad bin Isa atau Imam Al-Muhajir ini merupakan generasi ke-8 keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Ahmad bin Isa melakukan hijrah dari Basrah ke Hadramaut, Yaman bersama keluarganya pada tahun 317 Hijriah untuk menghindari dinasti Abbasiyah yang sedang berkuasa pada saat itu. Sebelum ke Yaman, Ahmad bin Isa pernah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah beredar isu bahwa para keturunan Rasul akan mengambil alih kekuasaan. Isu tersebut membuat pemerintah yang berkuasa saat itu cemas, sehingga banyak keturunan Nabi yang diburu dan bahkan dibunuh. Akhirnya Ahmad bin Isa dan keluarganya memutuskan untuk berhijrah. Versi lain menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa adalah seorang yang alim dan warok. Di Irak beliau disegani dan mempunyai kedudukan terpandang. Mereka hijrah ke Hadramaut bukan karena dimusuhi atau dikejar-kejar penguasa, melainkan karena lebih mementingkan keselamatan akidah, keluarga dan pengikutnya. Mereka hijrah dari Basrah ke Hadramaut untuk meneladani kakek buyutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ahmad bin Isa wafat di Husaisah, salah satu desa di Hadramaut, Yaman pada tahun 345 Hijriah. Beliau mempunyai 2 putra yaitu Ubaidillah dan Muhammad. Ubaidillah hijrah bersama ayahnya ke Hadramaut yang memiliki 3 putra yaitu Alwi, Alawi, Jadid, dan Ismail. Pada akhir abad ke-6 Hijriah, keturunan Ismail dan Jadid tidak mempunyai kelanjutan, sedangkan keturunan Alwi tetap berlanjut. Keturunan dari Alwi inilah
yang kemudian dikenal dengan kaum Alawiyin, maka secara khusus istilah Habib mengacu kepada keturunan Alwi bin Ubaidillah yang wafat awal abad ke-5 Hijriah. Dari keturunan Alwi bin Ubaidillah lahirlah Al-Faqih Muqaddam pada tahun 574 Hijriah atau 1176 Masehi di Hadramaut. Beliau dikenal sebagai leluhur Alawiyin dan juga pendiri Thariqah Alawiyin. Klaim secara sepihak menyatakan nasab Al-Faqih Muqaddam Muhammad tersambung ke Alwi bin Ubaidillah bin Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir hingga ke Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain. Namun secara ilmiah dengan bukti kitab sezaman tidak ada yang menerangkan seperti itu. Berikut ini daftar rujukan para nakib di hampir seluruh dunia Islam yang tidak membahas nama Ubaidillah 383 Hijriah. Yang pertama adalah Maqi Tilit Tolibiyin karya Abu Al-Farad Al-Isfahani abad 4 Hijriah. Yang kedua Tahdhibul Ansab karya Abu Hasan Al-Ubaidili Al-Husaini abad 4 Hijriah. Yang ketiga Al-Majdi Al-Makhdud karya Abu Hasan Ali Al-Umri abad 5 Hijriah. Yang keempat Al-Majdi fi Ansabit Tolibiyin karya Abu Hasan Ali Al-Umri abad 5. Yang kelima Nihayatul Ikhtisar karya As-Sayyid An-Naqib Abu Muhammad Syamsuddin bin Muhammad Al-Atqa. Beliau adalah Imam An-Naqib atau pencatat pengawas nasab keluarga Muhammad SAW abad ke-6 Hijriah. Di kitab beliau ini tidak ada nama Ubaidillah bin Ahmad. Yang keenam adalah kitab Syajaratul Mubarakah karya Fahru Razi abad 6 Hijriah. Yang ketujuh Toroful Ashab fi Ma'rifatil Ansab karya Sultan Raja Al-Ashraf Umar bin Yusuf bin Rasul pada abad ke-7 Hijriah. Ini penguasa Yaman dari dinasti Rasuli atau keturunan Imam Hasan. Melakukan sensus terhadap keturunan Nabi di seluruh Yaman, termasuk wilayah Mirbad, dan jumlah Alwi di masa itu sudah banyak hasilnya. Tidak ada keluarga Al-Husaini di Yaman di masa itu. Yang ada hanya keturunan Imam Hasan bin Ali dari banyak qabilah, dan semuanya diperinci dengan detail dan memuaskan. Tentu saja, keluarga Alwi tidak dimasukkan dalam hasil sensus tersebut. Di abad ini belum muncul klaim nama Ubaidillah yang dicantolkan sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Husaini. Yang kedelapan At-Tadhkirah fi Ansabil Mutahharah karya Ibnu Mahna Al-Ubaidili Al-Husaini abad 7 Hijriah. Yang kesembilan Umdatut Thalib Kubro karya Jamaluddin bin Ali ibnu Ambah Al-Husaini abad 8 Hijriah. Terus yang ke-10 Umdatut Thalib Suhro karya Jamaluddin bin Ali ibnu Ambah Al-Husaini abad 8 Hijriah. Yang ke-11 Al-Asili karya Syekh Syarif Syaifuddin Muhammad bin Tajuddin ibnu Toki Al-Husaini abad 8 Hijriah. Yang ke-12 Syikakul Akhbar Nasabis Sa'adah Al-Fatimiyah Al-Akhyar karya Sayyid Muhammad Sirajuddin bin Abdullah Al-Qasim bin Muhammad Uzam Ar-Rifai abad 9 Hijriah. Yang ke-13 Musyajaratul Kasyaf karya Sayyid Jamaluddin Abdullah bin Abi Al-Barokat Al-Jurjani abad 10 Hijriah. Mereka juga mengklaim tanpa bukti ilmiah menginformasikan bahwa anak keturunan mereka hijrah ke Indonesia pada abad ke-13, yaitu Wali Songo yang bermarga Asmat Khan. Dan ternyata Asmat Khan itu hoax yang dibuat oleh LWC van den Berg, Islamolog dan ahli hukum Belanda yang mengadakan riset pada 1884-1886. Dalam bukunya Li Hadramaut et
Nisgolonis. Oleh karena itu Wali Songo tidak ada sangkut pautnya dengan Yaman. Tidak ada satupun gelar Habib padanya. Yang ada adalah gelar seperti Syarif, Sayyid, Makhdum, Asmorokondi, Maghribi, Parsi, Kubro, Akbar. Jelas kan? Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.